Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi pada pelajaran matematika. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar 1.3, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita pelajari adalah perkalian bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh berikut. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian pernah menjumpai yang namanya menerima sebuah resep dari dokter. Dalam resep tersebut bertuliskan 3x1. Yang ini mengartikan bahwa kalian meminum obat tersebut dalam satu hari itu sebanyak 3 kali. Pagi 1, siang 1, dan malam 1. Nah, ini bisa kita ilustrasikan ke dalam bilangan perkalian, yaitu contoh berikut. 3x1 itu artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan angka 3. Kemudian contoh yang kedua, 5 dikali 6. Di sini berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali, sehingga menghasilkan perkalian 5 kali 6 itu adalah 30. Contoh yang ketiga, 4 kali 7, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 4 kali, sehingga menghasilkan 4 kali 7 di sini adalah 28. Nah, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A kali B ini diartikan dengan menjumlahkan B sebanyak A kali. Seperti kita lihat ilustrasi berikut, A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B dan seterusnya ditambah B sebanyak A kali. Itulah konsep dari perkalian. Kita lanjut. Sekarang operasi perkalian itu berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku yang pertama sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka sekarang kita hitung apakah A kali B sama dengan B kali A. Kita lihat A-nya 2 dikali 3 sama dengan B kali A, B-nya 3 dikali 2. Di sini sama-sama menghasilkan 2 dikali 3 itu 6 dan 3 dikali 2 itu juga sama dengan 6. Kita lihat contoh yang kedua, misalkan A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Maka kita lihat A kali B apakah sama dengan B kali A? A 7, B-nya 5, sehingga 7 dikali 5 sama dengan B-nya 5, A-nya 7, sehingga 5 kali 7. Nah, di sini kita lihat sama-sama 7 kali 5 itu 35 dan 5 kali 7 juga 35. Sehingga hasilnya adalah sama. Ini membuktikan berlakunya sifat komutatif. Sifat yang kedua, asosiatif. Kurung buka A kali B kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C. Kurung tutup. Di sini yang di dalam kurung ini nanti kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita lihat apakah nanti akan menghasilkan perkalian yang sama. Misalkan A sama dengan 4, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kurung buka A kali B, kurung tutup kali C. Kurung buka A kali B berarti 4 kali 5, kurung tutup kali C. C-nya tadi 6. Sehingga dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu, 4 kali 5 hasilnya 20. Kita kalikan dengan 6. Sehingga 20 dikali 6 menghasilkan angka 120. Berikutnya kita hitung juga apakah nanti hasilnya sama. A kali kurung buka B kali C. A tadi 4 berarti 4 kali kurung buka 5 dikali 6. Di dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu sehingga hasilnya 5 kali 6 adalah 30.
Sehingga kita kalikan 4 kali 30 hasilnya juga 120. Ini membuktikan hasilnya sama-sama 120. Berlakunya sifat komutatif. Sekarang kita lihat sifat yang ketiga nanti apakah sama hasilnya, yaitu sifat distributif. Yang pertama distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B ditambah C kurung tutup sama dengan sini A kali B ditambah A kali C. Sedangkan perkalian terhadap pengurangan A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Kita lihat contoh berikut nanti apakah hasilnya sama. Yang pertama kita lihat distributif perkalian terhadap penjumlahan dulu. Misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Sekarang kita hitung A kali kurung buka B ditambah C. Sama dengan A-nya tadi 3 dikali kurung buka B-nya 4, C-nya 5. Sehingga tertulis A 3 kali 4 ditambah 5. Ya, di dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Sehingga 4 ditambah 5 menghasilkan angka 9. Sehingga kita kalikan dengan 3 kali 9 hasilnya 20. Sekarang kita lihat yang satunya apakah nanti sama A kali B sama ditambah A kali C. Nanti apakah hasilnya sama? Kita lihat kurung buka A kali B berarti 3 kali 4 ditambah A kali C berarti 3 kali 5. Yang dalam kurung kita hitung masing-masing terlebih dahulu. 3 kali 4 menghasilkan 12, 3 kali 5 menghasilkan 15. Sehingga 12 kita jumlahkan dengan 15, hasilnya adalah 27. Di sini kita lihat hasilnya sama. Sama-sama menghasilkan angka 27. Ini membuktikan bahwa berlakunya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang kita hitung berikutnya. Kita lihat contoh distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Sekarang kita hitung A kali kurung buka B kurangi C. A-nya 3 kali kurung buka B kurangi C berarti 4 dikurangi 5. Di sini 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Sehingga 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kita hitung yang satunya kurung buka A kali B dikurangi kurung buka A kali C kurung tutup. Kita lihat A kali B berarti 3 kali 4 dikurangi. Di sini A kali C berarti 3 kali 5. 3 kali 4 menghasilkan 12. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Sehingga kita kurangi 12 dikurangi 15 hasilnya negatif 3. Di sini kita lihat hasilnya sama-sama negatif 3. Sehingga ini membuktikan berlakunya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan.